muslimin, muslimat, wabil khusus al-muhtaramun, al-habaib, wal asatidh, wal masyayikh. Aqulu lakum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Baqarah menceritakan kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketika terjadi kasus pembunuhan terhadap salah seorang dari Bani Israel, salah satu kabilah. Akhirnya pun terjadilah tuduh-menuduh antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, antara satu Bani Israel dengan Bani Israel yang lain. Namun tidak ada bukti yang nyata, tidak ada bukti yang konkret, yang kuat, yang bisa menunjukkan bahwa pelakunya orang tertentu. Terjadilah tuduh-menuduh, bahkan hampir menimbulkan perpecahan umat pada saat itu. Perpecahan antara kabilah-kabilah Bani Israel. Singkat cerita, pada akhirnya orang Bani Israel meminta penyelesaian akhirnya. Mereka mengadu kepada Nabiullah Musa alaihissalam terkait persoalan ini. Musa alaihissalam pun akhirnya mengadu kepada Allah untuk memohon petunjuk terkait penyelesaian masalah ini agar tidak terjadi perpecahan umat. Karena semua para nabi-nabi itu memikirkan umatnya bagaimana bisa bersatu, bagaimana tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Memikirkan umatnya selamat. Siang dan malamnya menangis hanya memikirkan umatnya. Allah pun menjawab, Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wahai Rasul, wahai Muhammad, wahai yang terpuji, ingatlah, ambillah pelajaran dari kisah Musa alaihissalam tatkala dia berkata, menyampaikan kepada kaumnya, Innallaha, sungguh Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian, antadhbahu baqarah, untuk menyembelih seekor sapi. Baqarah itu dalam bahasa Arab, sapi, baik jantan maupun betina. Tidak ada istilahnya baqarah itu khusus betina, tidak. Baqarah itu sapi, jantan maupun betina. Qalu atattakhidhuna huzwa? Bani Israel malah menjawab, singkatnya, apakah engkau menjadikan kami bahan olokan? Ini seorang nabi, sudah bawa nama Allah, innallaha, masih dianggap memperolok-olok. Padahal Bani Israel kita tahu, udah Allah turunkan berbagai macam nikmat, Allah berikan mereka mata air 12, Allah turunkan manna wa salwa, makanan dan minuman dari surga. Masih memperlakukan Nabiullah Musa alaihissalam seperti ini. Persoalan yang bisa menimbulkan perpecahan umat. Mana mungkin Nabiullah, seorang nabi agung bahkan, salah satu dari ulul azmi, ingin memperolok-olok umatnya. Qalu atattakhidhuna huzwa? Qala rabbi a'udzubika an akuna minal jahilin. Nabiullah Musa langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabb, aduhai Tuhanku, pelindungku, kekasihku, penganugerahku. Makna Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan orang-orang jahil ini. Kita memahami makna jahiliyah dari sini, bahwasannya jangan dimaknai bahwa jahiliyah itu orang-orang Arab sebelum Nabi yang hidupnya begini, begitu, bobrok moral dan lain sebagainya. Bukan itu jahiliyah. Kalau dikaitkan dengan Islam, iya betul. Satu titik aja Islam doang. Kalau jahiliyah dikaitkan dengan Islam, maknanya begitu. Tapi justru orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, mayoritas mereka menjunjung tinggi yang namanya moral. Kalau dikaitkan dengan Islam, betul mereka jahil. Karena makna jahil sendiri dalam bahasa Arab artinya khuluwun nafs minal ilm. Kosongnya pikiran dan benak terkait pengetahuan mengenai suatu hal. Boleh jadi dia jahil mengenai ilmu kedokteran misalnya, tapi dia seorang yang alim dalam bidang agama. Jadi tidak bisa menyamaratakan
jahiliyah itu adalah benar-benar bodoh, tidak. Tapi Al-Quran mengajarkan kita bahwa jahiliyah yang sesungguhnya adalah dibuktikan lewat perbuatan. Orang-orang Bani Israel sudah datang kepada mereka Taurat, tapi mereka masih tidak menunjukkan akhlak mereka kepada seorang nabi yang ingin mempersatukan mereka terkait persoalan penting ini. Persoalan yang bisa menimbulkan perpecahan umat. Oleh karena itu, walaupun kisah ini sudah lama terjadi pada zaman Nabiullah Musa, tapi kita tahu Al-Quran ini untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwasannya persatuan itu penting, yang pertama. Yang kedua, bahwa jahiliyah itu ditunjukkan lewat perbuatan. Kalau ada seorang mukmin yang bersikap seperti itu, seorang muslim, tentu saja lebih parah daripada Bani Israel pada zaman Nabiullah Musa. Mengapa? Karena tidak semua Bani Israel datang kepada mereka Taurat, tapi semua orang mukmin umat Nabi Muhammad semuanya punya Al-Quran. Gitu. Kenapa tidak dibaca Al-Qurannya begitu? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami permudah Al-Quran untuk kamu ambil pelajaran dari sana. Mengapa engkau masih melalaikannya? Wa nazzalna ilaikal kitab tibyana likulli syai'. Kami telah turunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran sebagai solusi segala sesuatu. Jadi oleh karena itu mari sama-sama mulai hari ini dan seterusnya kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita harus saling merangkul satu sama lain, saling tolong menolong dalam keimanan dan ketakwaan. Kalau perbedaan pasti ada perbedaan, tapi kita lihat titik persamaannya, jangan kita lihat perbedaannya. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi memiliki pendapatnya masing-masing, ijtihadnya masing-masing. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri bilang, kalau pendapat saya tidak sejalan dengan Al-Quran, buang jauh-jauh pendapat saya. Jangan dipakai. Jadi intinya bagaimanapun kita menggunakan mazhab yang mayoritas di Indonesia adalah Syafi'i, tapi tidak boleh sampai berarti menyalahkan kelompok lain begitu. Karena semuanya berdasarkan Al-Quran juga. Yang membedakan hanya penafsirannya. Al-Qur'annya sempurna, tapi penafsirannya tidak sempurna begitu. Jadi kembali kepada Al-Qur'an itu sendiri. Jangan terlalu fanatik pada satu tafsir, pada satu hadis tertentu, tapi tidak mau belajar dari yang lain. Dan itulah yang terjadi pada umat Bani Israel pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Gitu. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasannya Allah membinasakan suatu kaum beserta para ulamanya. Mengapa? Karena ada ulamanya tapi tidak diajarkan, dikasih tahu kebaikan dan keburukan. Gitu. Oleh karena itu ketika kita sudah tahu mana baik mana buruk, kita harus saling watawasau bil haq watawasau bis sabar. Harus saling dikasih tahu, harus saling menasihati satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.